Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail patiras samawati wal ar alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima uhtulifa fi minal haqi biiznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wassihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya gausul a'zam qutbul alamin as-sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qadassallahu surajis sahibul izazah wal karamah fidin wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram asy-syekh Syekh Abdurrahman sumanahtim bi jalali ruhi nabil mustafa sallu alaihi wasallim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wala wistaqamu ala fariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai mereka istiqomah di atas jalan tarekoh, niscaya kami akan anugerahkan mereka dengan rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadil mudghah in saluhat salat jasadu kullu wa in fasadat fasad jasadu kullu ala hiyal qalbu. Ingatlah di diri manusia itu ada segumpal daging. Jika itu baik maka baik seluruh anggota badannya. Jika itu rusak maka rusak seluruh anggota badannya. Ingatlah yang disebut segumpal daging itu adalah qalbu, hati, atau latifatul qalbi. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah usaha Katolik dimanapun berada, para ikhwan maupun akhwat, murid-murid Syekh Abdurrahman dimanapun berada, alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kemampuan kepada kita hidup di dunia. Sudah masakan perintahnya yaitu puasa sebulan penuh, dan sekarang kita sudah masuk Syawal, sudah berada di Syawal. Syawal sebagai peningkatan kita, ningkat ibadah kita kepada Allah, ningkat zikir kita kepada Allah, ningkat memperbaiki diri kita kepada Allah, niat dan memperbaiki hati kita untuk supaya kita bersih. Amin ya rabbal alamin. Di dalam ajaran Abah Guru Syekh Abdurrahman itu ada tata cara kita belajar kepada Nabi Khidir.
Karena abah guru ini mengijazahkan tentang tata cara belajar dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ini diberikan kepada orang yang sudah khalwat tarbiyah. Ya, pertama ketika kita pengen belajar kepada Nabi Allah Khidir, bukan Sultan Nabi Allah Khidir, itu dengan ila hadrati bi muzizati Khidir ibnu Malkan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hadrati bi barakati Khidir ibnu Malkan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hadrati birruhi Khidir ibnu Malkan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tata cara kita belajar kepada wali Allah atau Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ini perlu ijazah dari Syekh Abdurrahman yang memilikinya khalwat tarbiyah, dan ijazah ini enggak turun lagi, yang diberikan oleh abah guru ketika khalwat tarbiyah 1. Nah, belajar kepada Nabi Allah Khidir itu kita harus punya mursyid. Ustaz Jakatorik 165 mendapat ijazah dari Syekh Abdurrahman. Kok kita bisa belajar kepada yang goib ya? Bisa. Kalau kita tarik ke belakang tentang cerita kisah daripada Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini kisahnya di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, di mana Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu syariat untuk mengajarkan ilmu syariat. Ketika Nabi Musa berkhutbah menyampaikan dakwahnya kepada umatnya, yaitu Bani Israel, maka Nabi Musa ditanya oleh salah satu jamaahnya tadi, umatnya, wahai Nabi Allah Musa, adakah yang lebih a'lam dari kamu minka? Selain engkau ada enggak? Ketika itu Nabi Musa menjawab, tidak ada. Aku yang lebih a'lam, lebih pintar, lebih tahu, yang lain enggak ada. Dari ucapan Nabi Musa seperti itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, memberitakan, meninfokan kepada Nabi Khidir melalui Jibril bahwa ada yang lebih pintar, yang lebih tahu, yang lebih a'lam minka dari kamu. Ada hambaku
Namanya Nabi Allah Hidir. Adanya di mana? Di dasar laut, dua laut pertemuan. Majma'al Bahrain. Disitulah ada hambaku, kata Allah. Nabi Allah Hidir. Di situ Nabi Musa penasaran. Karena Allah beritahukan kepada Nabi Musa, ada hambanya Hidir di dasar laut di Majma'al Bahrain, yaitu di dua pertemuan dua laut. Akhirnya Nabi Musa pengen belajar, pengen cari tuh si hamba tadi yang Allah kasih ilmu Allah, ilmu laduni, ilmu hakikat, ilmu mukasyafah oleh Allah kasih. Ketika Nabi Musa pengen bertemu dengan hamba Allah yang namanya Nabi Hidir, maka di dalam tafsir Sawi, ya, Imam Sawi termasuk syarah dari kata tafsir Jalalain, itu kata Allah, kalau kau pengen belajar kepada hamba Nabi Hidir, hambaku Nabi Hidir, kau harus bawa ikan asin. Ikan asin, bukan ikan hidup. Ikan asin itu harus ditaruh di kembu. Kalau kata orang Sunda, kembu. Tempat ikan asin kembu tuh kalau orang ngejala. Akhirnya persyaratan itu oleh Nabi Musa disetujui. Pergilah Nabi Musa dengan muridnya bernama Yusha bin Nun. Seorang murid yang berkhidmat kepada gurunya. Seorang murid yang belajar mengambil ilmu dari Nabi Musa bernama Yusha bin Nun bin Imran. Pergilah dua orang tadi itu, Nabi Musa dengan Nabi Hidir, singkat cerita. Pengen ketemu Nabi Hidir, salah satu hamba Allah yang Allah kasih ilmu laduni, saudara. Pergilah Nabi Musa dengan Yusha bin Nun berjalan, yaitu menelusuri pantai lautan untuk bisa ketemu di antara Majma'al Bahrain, dua tempat pertemuan dua laut tadi. Suatu ketika Nabi Musa dengan muridnya Yusha bin Nun lelah. Istirahatlah dia di sebuah batu besar, Sokhroh. Nyenderlah Nabi Musa. Nyender kelelahan, ngantuk, ketiduran. Sama Yusha bin Nun pun ketiduran. Dia nggak sadar ketika itu ikan asin yang ada di dalam kembu itu kena peceretan air laut. Ketika kena peceretan air laut, akhirnya ikan tadi, yang tadi ikan asin, tiba-tiba hidup. Loncatlah tuh ikan asin tadi. Hut. Kalau bahasa Arabnya al-hut. Hutun, ikan besar, hut. Loncat tuh ikan. Kenapa? Kepeceretan air laut. Karena ikan asin itu syarat Nabi Musa ketika pengen ketemu Nabi Hidir, syaratnya harus bawa ikan asin. Kalau ikan asin itu nanti kena air laut, dalam kitab Sawi itu, dia akan hidup, akan mencari, akan loncat ke lautan, akan membuat jalan di lautan seperti talang tuh, jalan. Kenapa Nabi Musa ini ketika pengen belajar kepada Nabi Hidir harus bawa ikan asin? Ikan asin itu namanya ikan mati. Ketika orang pengen belajar ilmu hakikat, ilmu mukasyafah, ilmu kemursidan, ilmu wali-wali Allah, disitulah yang sebagaimana di aba guru kita belajar harus bawa kebodohan, dosa, perdosaan. Karena kita akan menghadapi bapak guru. Akan dikucurkan tuh ilmu bapak guru kita, ilmu guru kita. Sama Nabi Musa, karena yang ketemu hamba Allah yang bernama Nabi Hidir, kenapa syaratnya harus bawa ikan asin? Nah, di situ. Jadi kalau kita bawa ilmu syariatnya, bawa ilmu sebelumnya,
Sama ketika kita belajar dengan Syekh Abdurrahman, pengen belajar Nabi Khidir, pengen belajar ilmu Nabi Khidir, masih bawa ilmu syariat, masih bawa otak syariat. Kalau nggak nyampe, nggak bakalan dapat. Sama Nabi Musa nih. Ikan asin yang dia bawa bukan ikan hidup, ikan asin. Sebagai bekal dalam perjalanan, yaitu mencari hamba Allah yang bernama Nabi Khidir alias salam, saudara. Lelah kan tadi Nabi Musa tuh. Nyender di batu sama muridnya Yusuf nyender di batu. Itu ikan itu kepecetan air laut karena ada ombak laut, karena batu itu ada di pantai, di sisi laut, air kepecetan tuh. Ikan asin tadi hidup. Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa, itu tidur melek-melek ayam. Ya, dia tidurlah melek-melek ayam. Ya. Ketika melek-melek ayam, dia melihat suatu keajaiban. Ikan asin yang kena cepretan air laut di pantai, hidup, loncat, dan membuat jalan ke dasar laut. Disitulah adalah tanda di mana Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk mencari seorang hamba yang ada di mana adanya di dua pertemuan laut tadi. Cuman memang muridnya dibikin lupa. Ketika Nabi Musa menghilangkan kelelahannya, ya, berjalan lagi tuh. Yang namanya perjalanan laut. Menyisiri pantai pengen ketemu hamba Allah yang bernama Nabi Khidir. Jalan lagi tuh sama Yusha bin Nun. Jalan. Perut merasa lapar. Karena dalam perjalanan ini Nabi Musa bawa bekal, yaitu ikan asin. Ya, mungkin dulu ada nasi bawa, mungkin beras, mungkin dulu. Pengen istilah kata mah makan karena sudah lapar. Sudah merasakan lelah. Ketika keduanya itu pengen ngebuka ikan, ternyata ikannya kagak ada. Kagak ada, hadirin. Di situ Nabi Musa mengatakan, wahai muridku Yusha bin Nun, kemana ikan asin ini? Yang kita buat goda anak itu buat makan kita. Kata Yusha bin Nun, saya lupa ya Nabi Allah, Musa. Tadi saya ketika kita sender-senderan di batu besar, saya sedikit-sedikit ngantuk, tapi ngeliat ikan itu loncat katanya ke dasar laut. Waduh. Coba kamu ingat-ingat lagi, diingat-ingat, dia ingat, loncat tuh ikan ke dasar laut. Karena kepeceretan air laut. Di situ kata Nabi Musa, itu yang kita cari. Di situ ada hamba Allah yang namanya Nabi Khidir. Akhirnya dua orang ini balik lagi tuh. Balik lagi ke tempat awal tuh, jalan. Masya Allah, luar biasa. Tuh perjalanan untuk ilmu. Singkat cerita dalam kitab Imam Sawi itu, ya, Nabi Musa akhirnya ketemu dengan Nabi Khidir. Memberikan salam, assalamualaikum. Maka Nabi Khidir dulu memberikan salam kepada Nabi Musa, assalamualaikum ya Nabi Allah Musa. Gitu. Kaget Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa yang pengen bertamu, kok orang yang ditamu memberikan salam duluan. Assalamualaikum ya Nabi Allah Musa alaihissalam. Dijawab oleh Nabi Waalaikumsalam. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cari, kata Nabi Allah Khidir kepada Musa, saya ingin mencari hamba Allah yang dimana hamba Allah itu diberikan ilmu oleh Allah, ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah. Nah ini pelajaran torekoh, pelajaran sufi. Ilmu mukasyafah itu hanya ada di pelajaran ilmu torekoh, ilmu sufi. Kata Nabi Musa, aku pengen minta diajari, aku pengen ikut ya. Dia udah tahu itu Nabi Khidir ternyata, pakai baju
hijau, duduk di atas batu. Kata Nabi Musa, aku pengen ikut engkau supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang kau telah ajarkan kepadamu oleh Allah, itu ilmu rusyda, sawaban, ilmu yang benar, ilmu mursyid, ilmu tentang kemursyidin, rusyda, cerdas, arsada yursidu mursidan. Apa jawab Nabi Khidir? Kamu gak bakalan sabar ikut saya, kata Nabi. Kalau dalam bahasa Qur'annya, innaka lam tastati ma'i sabiran. Sungguhnya engkau tak akan mampu bersamaku sabar. Artinya sabar mengikuti Nabi Khidir. Nah, siapa? Nabi Musa, kata Nabi Khidir. Tapi Nabi, insya Allah saya menjadi orang sabar, katanya gitu. Nah, Nabi Musa mengatakan, insya Allah saya termasuk orang yang sabar, akan sabar mengikuti. Karena malam tuhid bi khubro, dan ada kata-kata innaka lam tastati ma'iya sabra, sungguhnya engkau nggak bakal sabar ikutku. Lam tuhid bi khubro, di mana engkau Nabi Musa, ilmu yang diberikan Allah kepadamu, ilmu syariat itu nggak dijelasin tentang khubro, beritanya, hakikatnya. Jadi Nabi Khidir diberikan ilmu oleh Allah, ilmu mukasafah, ilmu hakikat. Kalau Nabi Musa ilmu syariat, cuma nggak diberitahu tentang hakikatnya. Jadi di sini ada dua ilmu, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Ilmu syariat dengan ilmu hakikatnya dua ilmu yang memang harus dipersatukan. Tapi ilmu syariat itu pakai akal, ilmu hakikat itu pakai hati, langsung Allah yang memberikan tahu. Lam tuhid bi khubro. Jadi kalau Nabi Khidir yang memberikan tahu itu Allah langsung. Lam tuhid, engkau tidak akan menguasai karena ilmu tadi tidak diberikan kuasa engkau untuk mengetahui beritanya. Satu kejadian beritanya ini, beritanya ini. Karena Nabi Musa ini tetap pengen belajar kepada Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, kalau begitu kamu harus ikut. Persyaratannya, apa persyaratannya? Latas alni. Jangan kau tanya, jangan kau banyak tanya. Artinya Nabi Musa nggak boleh tanya apa yang dilihat menurut otak benak dia, menurut ilmu dia. Apapun yang dikerjakan oleh Nabi Khidir, jangan diprotes. Jangan dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Persyaratannya apa? Jangan banyak tanya. Ya udah, persyaratan itu yang banyak tanya, akhirnya sepakat. Pergilah tuh. Dalam kitab Sawi itu hanya Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu pergi ke pantai. Nah, di situ kenapa Yusuf bin Nun disebutkan? Karena sudah termasuk. Pergilah keduanya antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa ke pantai. Di pinggir pantai sudah terlihat ada kapal besar, Safinah. Kapal laut besar, bagus. Itu kapal laut dari tengah. Dia tahu nakodanya itu adalah Nabi Khidir. Maka nakoda kapal tadi mendekati. Yaitu mendekati Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Oh, ternyata penumpangnya banyak, penuh, saudara. Akhirnya Nabi Khidir, karena kapal itu minggir, akhirnya Nabi Khidir yang bisa naik kapal, Safinah, kapal laut tadi. Ketika kapal laut ini sudah di tengah-tengah lautan, itu ada suatu keanehan yang dilihat oleh Nabi Musa. Nabi Khidir ngambil kampak, itu kapal laut langsung dibolongin oleh Nabi Khidir. Di depan Nabi Musa. Di kampak tuh pakai bipaksin dengan kampak, dibolongin tuh kapal.
Padahal itu kapal bagus. Padahal itu kapal banyak penumpangnya. Nah, disitulah diuji Nabi Musa. Ketika dia pengen bertemu dengan Nabi Allah Khidir, hamba Allah, kemudian ketemu pengen belajar, maka syaratnya jangan banyak tanya. Jangan tanya apa yang dibuat oleh Nabi Khidir. Ingat, Nabi Musa ingat perjanjian itu. Nabi Musa ternyata nggak kuat. Apa yang dilihat oleh mata zahir Nabi Musa itu perbuatan nggak baik. Lah kapal bagus, kapal laut bagus, penumpangnya banyak, di tengah-tengah laut itu kapal dibolong pakai kampak. Siapa yang nggak miris? Itu kalau tenggelam bagaimana? Di hati Nabi Musa nih. Akhirnya Nabi Musa nggak kuat apa yang dilihat oleh Nabi Musa, oleh pandangan Nabi Musa, oleh ilmu Nabi Musa, oleh ilmu syariat. Oh, ini nggak bener nih. Masa kapal bagus, kapal baru, kok dikampakin dibolongin sedang penumpangnya banyak. Waduh. Akhirnya Nabi Musa sesuai dengan perjanjian awal, jangan banyak tanya, jangan kau tanya apa yang dibuat oleh Nabi Khidir. Nanya. Guru, itu kenapa kapal kau bolongin? Kan penumpangnya banyak. Sampai Nabi Musa dalam kitab Sawi tersebut, sampai Nabi Musa buka bajunya, ditutupin yang bolongnya itu. Tapi ternyata memang air lautnya nggak naik ke kapal tadi. Nggak tenggelam, Mas. Itu Nabi Musa pelanggaran pertama, saudara. Apa kata Nabi Khidir? Kan aku bilang, innaka lam tastati ma'iya sabar, lam tuhit bi khubra'it. Kata Nabi Khidir, engkau nggak bakalan mampu ikut bersamaku, belajar dengan Nabi Khidir. Karena Nabi Musa itu lam tuhit bi khubra, seorang hamba yang tidak diberikan kemampuan dengan ilmu tadi, dengan tentang beritanya, hakikatnya, hikmahnya di balik itu. Karena Nabi Musa ngelihatnya dibolongin kapal tadi, menurut otak benak Nabi Musa secara zahir, kapal pasti tenggelam, orang dibolongin pakai kampak, sedangkan penumpangnya banyak. Tapi disitulah belajar dengan Nabi Khidir, Nabi Musa melanggar satu kali. Dibilangin, kata lam akul fa innaka lan tastati ma'is sabra falam tutbihu bro. Kan sudah aku bilang kepada kamu, kamu nggak bakalan sabar ikut saya karena kamu tidak diberikan kemampuan, tidak bisa meliput menguasai ilmu tadi dengan beritanya tadi. Akhirnya Nabi Musa, iya mohon maaf, katanya, bahasa kita. Kalau begitu saya mohon maaf. Mudah-mudahan saya bisa, jangan kau bebani, saya pengen ikut lagi. Ke Nabi Musa. Ya udah kalau gitu dimaafin lah ceritanya. Udah dimaafin, akhirnya pergi lagi tuh, turun dari kapal tadi. Kapal laut, selesai. Satu pelajaran, gagal Nabi Musa, saudara. Kenapa? Nanya. Setelah turun dari kapal laut, akhirnya berjalan di pantai. Berjalan di pantai, Nabi Khidir melihat anak sibyan, anak bocah lucu, bermain di pantai dengan main gunung-gunung pasir itu. Di pantai ada satu anak yang memang diambil oleh Nabi Khidir, kemudian anak tadi dicekek, dibanting itu ke tembok, mati. Nabi Musa melihat langsung dengan mata zahirnya. Satu riwayat itu. Ada satu riwayat anak tadi diambil oleh Nabi Khidir, kemudian anak tadi dibaringkan, digorok oleh Nabi Khidir. Itu di hadapan Nabi Musa. Waduh, Nabi Musa mulai lagi itu. Apa yang dilihat oleh Nabi Musa ketika itu salah. Ini syai'an munkaro, kata. Ini perkara yang mungkar.
Masa anak bocah, anak kecil yang masih bersih, nggak punya dosa, tiba-tiba dimatiin, bagaimana nih? Kata Nabi Musa tuh di hatinya. Akhirnya Nabi Musa kagak bisa nanya lagi kepada Nabi Hidir. Wahai guru, kenapa anak bocah yang masih bersih, nggak punya dosa, kau bunuh, kau cekek, kau gorok anak itu? Betapa kejihnya, kata Nabi Musa. Nabi Hidir terdiam. Apa jawab Nabi Hidir? Falam aku laka fainaka lantas tatima ya sabro. Kan udah bilang kepada kamu gak bakalan sabar bersama. Lam tuhid bihu bro, tadi alasannya karena kamu tidak diberikan kemampuan untuk menguasai ilmu tadi dengan beritanya. Kata Nabi Hidir, kan sudah aku bilang, jangan kau tanya apa yang aku perbuat. Memang secara syariat anak kecil yang masih bersih, yang suci, lagi main di pantai, diambil, dijekek, digorok di depan Nabi Musa. Siapa yang gak miris ngeliatnya? Pasti orang umum, orang syariat, orang yang punya ilmu syariat bilang salah, mungkar, itu dosa gitu. Itu pandangan Nabi Musa. Kata Nabi Hidir, udah, kan aku bilang kamu gak bakal bisa. Udah sampai sini aja dah. Enggak, kata Nabi Musa, enggak. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Dikasih kesempatan sekali lagi itu. Pelajaran kedua, gagal. Apa yang dipandang oleh Nabi Musa menurut pandangan ilmunya salah. Ini Nabi Musa protes sama guru nih. Protes, kenapa? Dibilang salah menurut pandangan Nabi Musa. Protes. Iyalah, anak bocah masih suci, dibanting, dipites lehernya, digorok. Ya siapa yang kagak ini? Jadi murid, waduh, guru kagak beres nih. Padahal lam tuhid bihu bro, karena Nabi Musa tidak dikasih kemampuan dengan ilmu apa yang dilakukan oleh Nabi Hidir, yaitu tentang beritanya, tentang hikmah di balik rahasia itu. Nah, karena syarat belajar Nabi Hidir jangan banyak tanya. Pelajaran terakhir, akhirnya pergilah keduanya tadi. Karena sudah perjalanan jauh, keduanya merasa lapar. Nabi Musa pun lapar, Nabi Hidir pun sama. Namu ke setiap rumah nggak pernah dibukain, kena pelit semua sekampung itu. Tiba-tiba ada tembok roboh. Dengan sukarelawan, Nabi Hidir langsung membenarkan tembok tadi. Di temboknya yang rubuh tadi dibenerin tuh. Dibantu sama Nabi Musa. Dibagusin lagi. Nabi Musa kagak tahan lagi, nanya lagi. Wahai Nabi Allah Hidir, kenapa engkau nggak minta upah sama orang kampung sini, penduduk sini? Kan kita nih lapar, udah beberapa hari kagak makan. Disitulah pirok perpisahan Nabi Hidir dengan Nabi Musa. Pertanyaan Musa yang ketiga kali gagal. 3 kali bertanya, 3 kali pelajaran yang dipandang oleh Nabi Musa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Hidir diprotes oleh Nabi Musa. Disitulah kata Nabi Hidir, hada firaki. Ini adalah perpisahan kita. Latu ini, kau jangan menemani kau. Jangan jadi muridku lagi. Disitulah ketika sudah pelajaran 3 tadi dijelaskanlah. Kata-kata Alam akulaka innaka lantas tatima ayasabara lam tuit bihubro, baru diceritakan bahwa Nabi Musa ini belum diberikan kemampuan oleh Allah dengan ilmu apa yang diberikan oleh Nabi Hidir tentang beritanya. Dikasih tahulah. Kata Nabi Hidir, apa yang aku lakukan tadi dari awal, pertama ada kapal laut bagus, penumpangnya banyak, kemudian aku bolongin. Itu Allah sendiri yang memberikan tahu kepadaku, kata Nabi Hidir. Diceritakan tentang beritanya kepada Nabi Musa tentang apa di balik rahasia itu. Karena bukan Nabi Hidir
sendiri maunya, tapi Allah yang memberikan petunjuk, memberikan ilmu, disebut ilmu laduni, langsung dari Allah yang Allah ajarkan kepada Nabi Khidir. Kenapa Nabi Khidir diperintah untuk membolongi kapal tadi? Karena di belakang itu banyak kapal-kapal yang dirampas oleh seorang raja. Sedangkan kapal yang baru, yang bagus, banyak penumpangnya, sebagai mata pencarian salah satu nakoda orang yang punya orang miskin. Makanya kapal itu dibolongin, kata Nabi Khidir, Allah yang mengajarkan langsung, karena kalau seandainya kapal ini baru bagus, pasti dirampas oleh raja yang zolim tadi. Makanya dibolongin. Nabi Musa ngedengar, oh itu, satu. Yang kedua, kenapa anak kecil tadi saya gorok, saya matikan? Sedang menurut pandangan orang syariat, ilmu syariat yang dimiliki oleh pandangan Nabi Musa salah. Karena anak itu bersih, anak itu suci. Kenapa dimatin, dipites, bahkan digorok di depan Nabi Musa? Kata Nabi Khidir, Allah itu yang memberitahukan kepadaku, mengajarkan kepadaku, suruh bunuh anak tadi, gorok anak tadi. Karena anak tadi nanti kalau udah dewasa akan jadi durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Nabi Khidir melakukan atas perintah Allah. Itu ternyata benar. Setelah anak itu dimatikan oleh Nabi Khidir, akhirnya si ibunya atau orang tuanya nikahlah dengan salah satu nabi. Jadilah keturunannya jadi nabi-nabi. Tembok yang roboh, kata Nabi Khidir. Kenapa tembok yang roboh itu aku baguskan, bereskan lagi kerobohan tadi? Karena di dalamnya ada harta anak yatim. Nanti supaya tembok itu dibenerin, dibagusin, supaya harta anak yatim ini nggak diambil orang, maka dibagusin lagi, dihalangin. Nanti biar dua anak yatimnya gede, dia bisa mengambil hartanya. Itu kata Nabi Khidir, aku ulim tuh dari Allah, aku diajarkan Allah langsung, bukan maunya Nabi Khidir. Nah, disinilah antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat beda, saudara. Ilmu mukasafah, ilmu hakikat. Kalau ilmu syariat itu ilmu umum. Ilmu hakikat, ilmu mukasafah itu sekarang ini, zaman modern sekarang ini, harus belajar kepada syekh mursyid, kepada wali yang mursyid. Belajar torekoh. Karena belajar torekoh tadi, salah satunya adalah akan diberikan ilmu mukasafah sebagaimana Imam Al-Ghazali. Jadi ilmu mukasafah, ilmu hakikat itu tak perlu lagi belajar nahwu, sorob, tafsir. Ya, ilmu-ilmu syariat, tapi ilmu wahbiyun, ilmu yang Allah langsung anugerahkan. Itu orang tadi harus ilmu torekoh. Ilmunya ilmu torekoh, ilmu perjalanan rohani, gurunya namanya guru mursyid. Kalau ilmu syariat adalah ilmu umum, itu kiai ustadz yang ngajarin. Cuma lam tuhid bihubro, kata Nabi Khidir, ustadz kiai itu nggak pernah diberikan kabar tentang hakikatnya. Dia ngajar aja syariat. Kalau Nabi Khidir, ilmu Nabi Khidir ada sekarang di mana? Di Walia Mursyid, saya mursyid. Makanya tadi Ustadz Jakatorik 165 memberikan awal cara belajar dengan Nabi Khidir. Mungkin orang akan aneh, orang modern sekarang ada Fatihah kepada Nabi Khidir, bimuzijati Khidir Ibnu Malkan Al-Fatihah, bibarakati Khidir Ibnu Malkan Al-Fatihah, biruhi Khidir Ibnu Malkan Al-Fatihah, Syekh Abdurrahman. Jadi ilmu mukasafah itu ada, ilmu hakikat itu ada. Sekarang di zaman modern ke Syekh mursyid melalui talqin bait zikir, maka di kalangan torekoh qadiriyah wa naqsabaniyah di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, Jarur Syekh Abdurrahman, dari Abah Khair, Abah Soliun, Syekh Abdul Karim Tanar Banten, kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas, ada ilmu ini, saudara. Di Bogor adanya, di Campea. Ya. Ada belajar ini bukan ilmu hodam. Ini bukan ilmu perdukunan, ilmu torekoh. Ilmu torekoh itu ilmu untuk membersihkan hati.
Ilmu toreko itu ilmu rohani. Kalau ilmu syarat, ilmu zohir, tata cara ibadah kepada Allah. Tapi untuk ibadah kepada Allah kan harus hati. Ala inna fil jasadil mudghah. Ingat, di diri manusia ada segumpal daging. Jika itu baik maka baik, jika itu rusak maka rusak semuanya. Apa itu? Itu mudghah robani, yaitu latifah. Itu belajarnya yang ngebukanya Syekh Mursyid. Tanpa Syekh Mursyid tidak bisa. Profesor, doktor, cuma ilmu syariat aja nggak bakal nyampe, saudara. Makanya alhamdulillah dakwah Ustadz Jaka Torik tentang torekoh ini loh. Di torekoh itu ada ilmu Nabi Khidir, ada, bukan omon-omon, ada nyata. Makanya Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan zikir jahar, masya Allah, 165, zikir khafi 7 latifah. Ya, latifah qalbi, latifah rusir, hopi apa nafsu qalb. Itu dibaca 100 dalam riyadhah hariannya. Muraqabah ahadiyah maya akrobiyah dibaca 200. Masya Allah. Itu untuk apa? Ilmu mukasafah dengan mursyid, bukan dengan dukun. Nah, sekarang banyak ilmu perdukunan. Ilmu setan, ilmu khodam itu. Sama orang-orang toreko juga yang masih orang-orang hikmah masuk toreko abad, diberi kemampuan hebat, disangka itu adalah ilmu toreko, bukan, ilmu hodam itu. Makanya ingat, saudara, murid-murid Abah yang dulu pernah belajar ilmu hikmah masuk ke toreko Abah, ditalkin, ilmunya jadi hebat tuh. Ingat, itu tipu daya buat Anda. Orang-orang hikmah, murid-murid Abah yang dulunya pernah belajar hikmah, kau buang ilmu itu. Karena ilmu itu akan menghalangi apa yang diajarkan oleh Abah Guru. Rusaknya toreko Abah, mereka yang belajar ilmu hikmah, ilmu setan, kemudian masuk ke Abah, itu yang rusak. Akhirnya hodam yang masih ada dipakai. Tameng, bahwa ini dari Abah, bukan. Ilmu Abah itu hanya jahar hopi siri. Sholat 5 waktu itu dibuka tuh. Makanya yang rusak ajaran Abah Guru itu mereka yang dulu belajar ilmu hikmah masih dipakai. Makanya Abah Guru dalam kuliah tarbiyah buang ilmu hikmah itu sampah. Ilmu sampah toreko itu buang. Makanya banyak ikhwan ini yang belajar goib itu, ketika masuk ke Abah, dia yang menghalangi ajaran Abah tuh. Karena khodamnya, murid-murid Abah Guru yang orang-orang hikmah, buang kau. Kau jadi penghancur toreko Abah. Yang rusak toreko Abah itu orang yang belajar hikmah, yang gak pernah dibuang, masih dipakai terus, disangka itu ilmu dari Abah. Bukan, ilmu Anda itu efek-efek ilmu hikmah Anda. Ilmu toreko itu bisa guru, ilmu guru, amal guru, meripat guru. Bukan ilmu pengobatan, salah. Ilmu klinik itu. Ya, murid-murid Abah, alhamdulillah, dengar-dengar ada kuliah tarbiyah nanti. Ya, nanti bulanan awal. Ya, alhamdulillah. Channel Ustadz Jaka Torik ini doakanlah. Mudah-mudahan kita sukses semua. Ya. Jadi sekali lagi yang ngerusak ajaran Abah, mereka yang orang-orang hikmah belajar ke Abah, ilmu hikmahnya nggak dibuang. Akhirnya dia apa? Ketika dijelaskan ilmu Abah, dia tolak. Tuh banyak tuh orang-orang hikmah. Murid-murid Abah, buang, itu bohong. Emang iya, ketika orang hikmah dulu pernah belajar wirid-wirid di luar Abah, masuk ke Abah, itu diberikan kemampuan super, padahal bukan. Tipu daya itu, hati-hati. Ya. Kenapa padahal kalau Abah mau balik Abah ngomong seperti ini? Yang ngerusak ajaran Abah sekarang ini, mereka orang-orang yang hikmah. Masuk ke Abah, ilmu hikmahnya nggak dibuang. Akhirnya dia nolak tuh si khodamnya, datang lagi. Nolak apa yang diajarkan oleh harian, mingguan, bulanan, dia tolak. Apa yang gak diterima dengan otak benaknya, dia tolak. Dibenci tuh badal kaula Abah. Dibenci mau balik Abah. Hati-hati orang-orang hikmah, murid-murid Abah, buang, bersihkan. Cukup kok dengan khotaman, cukup kok jahar hopi siri. Karena Mei kita udah mulai ngaji bulanan. Makanya Ustadz Jaka Torik dalam channelnya ya, untuk mendampingi. Nanti ada kuliah tarbiyah, hukumnya fardu ain tuh.
Bulanan hukumnya fardu ain. Harian, mingguan, bulan hukum fardu ain. Mereka yang tidak melaksanakan berarti Anda melanggar aturan abah guru, innalladzina yubayyinunaka innama yubayyinallah. Karena Anda sudah berbaiat kepada Syekh Mursyid. Yang enggak bulanan dosa. Yang enggak harian dosa. Yang enggak mingguan dosa. Hati-hati. Ini toreko suluk bukan main-main. Nah, tadilah Nabi Khidir. Belajar Nabi Khidir jangan banyak tanya. Apa yang disampaikan mubalik abah itu langsung dari abah guru kok. Apa yang harus dipermasalahkan? Sekali lagi, murid-murid abah yang dulu pernah belajar hikmah kok buang pelajaranmu itu. Ngerusak toreko. Ngerusak murid-murid abah. Sok goib-goib. Itu salah. Bukan itu. Jadi goib hodam Anda itu nolak dengan mubalik abah. Ketika mubalik toreko abah itu menjelaskan, Anda nolak, benci. Nah itu. Yang benci dengan mubalik toreko abah, itulah orang-orang murid abah yang masih punya ilmu hikmah itu. Buang. Anda gak bakal husul ketika Anda masih pakai ilmu menduakan guru mursyid tadi. Ingat Nabi Musa ketika pengen belajar kepada Khidir suruh bawa ikan asin. Ikan asin suruh bawa. Ikan asin itu akan hidup kata Allah ketika kecepretan air laut. Benar. Apa itu air laut? Ilmu. Bahwa kebodohan, dosa perdosaan seperti abah guru sama. Ketika kita belajar dengan Syekh Abdurrahman pun, analoginya kita harus lihat antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika belajar ilmu. Hakikat ilmu mukasyafah, Nabi Musa punya ilmu syariat. Jadi ilmu-ilmu hikmah, munur buat apalah, hizib lah, itu harus dibuang di abah itu. Kalau murid abah itu masih mempertahankan, dia benci dengan aturan ajaran abah guru. Hodam itu. Bukan toreko, tapi itu klinik, saudara. Makanya pecahnya murid abah itu merusak itu orang-orang seperti itu. Ajaran abah itu zikir aja, jahar. Zikir hopi di 7 latifah. Zikir muraqabah. Itu ilmunya dikasih oleh abah guru, saudara. Bukan ilmu pengobatan. Di toreko tidak ada ilmu pengobatan. Tidak ada. Kalau Anda masih kekeh dengan apa yang Anda benarkan menurut otak benak Anda berarti tidak akan husul, tidak akan paham dengan ajaran. Paham sih paham, tapi Anda masih tertarik dengan keduniaan. Ajaran abah ini suluk. Udah bisa guru aja. Apa kata guru? Lihat Nabi Musa. Syaratnya jangan banyak bertanya, air bertanya. Sama murid abah juga. Ketika dikasih miskin, dikasih ekonomi bangkrut, ekonominya begini, dia mulai ilmu hikmah yang dulu buat ngerjain orang, buat ini, dia pakai. Dianggap dari abah. Banyak iwan-iwan yang dibohongin akhirnya. Nah ini hati-hati. Ya mudah-mudahan dengan pembukaan daripada ajaran abah guru tentang belajar kepada Nabi Khidir itu, mujizat ini, barokah ini, ruh ini, pada Syekh Abdurrahman. Tidak lain Ustaz Jakatorik memberikan penjelasan seperti ini. Jangan sampai murid abah belajar torekonya tertipu dengan hodam. Ya, udah ditalkin, dikasih latifah, disangka itu bener, salah. Udah zikir aja abah guru nanti yang memberikan ilmu anugerah itu dari mankol ulama itu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bersatu. Mungkin masih suasana halal bihalal, khususnya Ustaz Jakatorik di channel Ustaz Jakatorik Ustaz Jakatorik 5. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua dipanjang umur, ya, diberikan kesehatan, selalu patuh dengan ajaran abah guru. Zikir jahar, hayo terus. Zikir hopi, yang sudah punya zikir siri, nanti kalau udah khotam luka, kau jangan tinggalkan khotaman hawajikan yang abah ijazahkan, khususnya kepada orang khotam. Zikir hopi perbanyak, karena banyak murid-murid abah yang sudah ngeleweng. Untuk ngelawan orang-orang yang ngebohongin ajaran abah,
Syekh Abdurrahman, Abah Guru Syekh Abdurrahman, murid-murid Abah, khususnya ikhwan-ikhwan yang di bawah, yang baru maupun yang lama, harus kau perdalam zikir khopi. Yang nanti mereka yang ngebohongin ajaran Abah dibohongin, itu akan ketahuan. Ayo, kita tingkatkan zikir khopi kita di 7 latifah. Zuhair batin Muhammad, muraqabah, ahadiyah maya akrabiyah, jahar kita. Mudah-mudahan kita berharap dan memohon dengan karomah Abah Guru, tetap kita bersatu, tetap memurnikan ajaran guru. Jangan sampai ajaran guru itu dicampur dengan ilmu hikmah. Sekali lagi, ilmu hikmah, orang-orang yang sudah talqin di Abah, ilmu hikmahnya tidak dibuang, itu yang bikin ngerusak ilmu torekoh Abah. Itu orang-orang yang ditalqin, kemudian dia naik latifah, ilmu hikmahnya tidak dibuang. Itu yang ngerusak torekoh Syekh Abdurrahman, yang mereka menganggap udah usul. Belum, saudara. Belum usul Anda. Itu bohong, dibohongi oleh khodam. Maka mereka benci kepada badal kaul Abah, benci kepada mubalik Abah. Itulah tanda-tanda murid Abah yang masih punya hikmah, yang masih kau pakai. Dia akan benci dengan mubalik Syekh Abdurrahman ketika dijelaskan dengan sebenar-benarnya. Dibilang klinik, dia marah, emosi. Hati-hati. Makanya untuk ngelawan mereka yang sudah merusak ajaran Abah, toreko Abah, mereka orang-orang hikmah yang masih ilmu hikmahnya dipakai. Lawan mereka dengan zikir hopi. Jangan sampai murid Abah dibohongin oleh mereka. Mereka adalah pecundang-pecundang toreko, penyamun-penyamun toreko. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, apa yang saya sampaikan bukan saya emosi, saya tegas. Karena ajaran Abah kau jangan rusak dengan ilmu klinikmu. Ingat, murid yang ditalkin tiba-tiba ngelihat goib apa? Belum nyampe Anda itu. Bohong. Diberi ke ini kemampuan, bohong. Itu bukan ajaran Abah. Itu efek ilmu hikmah yang Anda punya. Ya, orang-orang hikmah, buang, bersihkan hanya ajaran Abah. Kau dibohongin sama khodam bacaanmu itu. Makanya salah satu tanda murid-murid Syekh Abdurrahman yang belajar hikmah masih dipakai ilmu hikmah, dia benci kepada mubalik Abah yang menjelaskan ajaran Abah yang sebenarnya. Benci dia, benci. Padahal kau dibenci. Mereka pengennya nggak mau seperti itu. Oh, nggak benar itu, nggak benar. Hati-hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan. Terus anak-anak muda kita, murid-murid Syekh Abdurrahman, terus ajaran Syekh Abdurrahman itu kita boomingkan. Tegakkan ajaran Torekoh Qadir wa Naqsyabandi di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Demi makom guru kita, bukan makom kita. Jaga persatuan. Jangan ngeyel kau. Orang yang tidak mau bersatu, ajaran Abah satu paham. Ustaz Jakat Torik, untuk melawan mereka yang bohong-bohong dengan ajaran Abah, ayo zikir hopi didalamin lagi di diri kita. Zikir hopi 7 latifah, jaharnya terus. Ajaran Abah hanya itu aja. Nanti masalah ilmu pengetahuan, ilmu hal-hal itu Abah yang memberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu terus istiqomah, selalu istiqomah. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.